Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rangkaian header, yang dimana anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Rafli Pramuda Gumelar, yang kedua ada Antoni Dianova, yang ketiga ada Tiara Amanda Pulungan, yang keempat ada Roja Alfajri, yang kelima ada Kurniadi Saputra, lalu yang terakhir ada Yohanes Alvin. Selanjutnya saya serahkan kepada Tiara Amanda Pulungan untuk membacakan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Amanda Pulungan dengan NIM 2021 11120. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian header itu apa. Rangkaian header adalah suatu rangkaian digital yang melakukan penjumlahan bilangan header yang dibentuk dengan rangkaian kombinasional saja atau dengan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Biasanya header digunakan untuk menjumlahkan bilangan dalam bentuk bilangan binar. Adapun jenis-jenis rangkaian header ada 3, ialah sebagai berikut. Yang pertama, half header merupakan salah satu dari 2 rangkaian header yang menjumlahkan 2 buah bit input dan menghasilkan nilai jumlah, yaitu sum, dan nilai lebihnya yaitu carry out. Rangkaian header mempunyai 2 input binar yaitu A dan B, dan 2 output yaitu S dan CO, yang dimana S adalah sum, adalah hasil penjumlahan, dan CO adalah carry out, ialah sisanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Kurniadi. Oke, baik. Di sini ada contoh rangkaian half adder. Di rangkaian ini ada 3 inputan. Inputannya itu A, B, C. Dan nilai dari inputannya ini 00, 000. Dan dari sini ada gerbang XOR. Gerbang XOR U3. Yang nilai inputannya itu 00 dan outputnya itu 0. Karena nilai output itu 0 disebabkan karena XOR itu hanya berlogika 1 jika inputannya itu tidak sama. Dan outputan dari XOR U3 ini akan masuk ke gerbang XOR U4 yang nilainya itu 0. Dan inputan kedua dari XOR U4 ini berasal dari inputan ketiga, yaitu C yang nilainya itu 0. Jadi outputan dari XOR U4 itu 0. Dan di sini ada gerbang NU5 yang inputannya itu berasal dari gerbang XOR U3 dan gerbang XOR U4 yang nilai inputannya itu berlogika 00 dan outputnya itu berlogika 0. Disebabkan karena gerbang N itu prinsipnya itu perkalian, jadinya itu 0 dikali 0, outputnya jadi 0. Terus ada gerbang NU6. Gerbang NU6 ini berasal dari inputannya ini berasal dari inputan awal dari HB yang nilainya itu 00. Jadi outputannya itu logikanya itu 0. Disebabkan karena inputannya itu 00, jadi dikali 0 dikali 0, maka outputannya itu jadinya 0. Terus selanjutnya itu ada gerbang OR U7 yang inputannya itu berasal dari gerbang NU5, outputan gerbang NU5 dan outputan gerbang NU6 yang nilainya itu 0 dan 0. Jadi outputannya itu jadinya 0 disebabkan karena OR itu perjumlahan. Terus next. Di sini ada tabel kebenaran dari rangkaian sebelumnya. Dan inputan AB itu 00, maka outputan CO-nya itu 0,
S-nya itu 0. Dan inputan AB, jika inputan AB-nya itu 01, CO-nya itu, maka outputan dari CO sama S-nya itu jadinya 01. Dan untuk inputan AB-nya itu yang 10, maka outputan CO dan S-nya itu 01. Jika inputan AB-nya itu 11, maka outputan dari CO dan S itu jadinya 10. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Persilakan. Oke, next. Sebelumnya saya perkenalan diri. Saya Rozi Alfajri, NIM 2021-11123. Sini akan melanjutkan dari PPT teman saya tadi. Half adder. Half adder yang terdiri dari satu gerbang XOR dan satu gerbang AND. Tetapi pada rangkaian half adder kita temui kekurangan yang terjadi pada rangkaian ini. Rangkaian ini hanya valid bertindak sebagai penghitung pertama dalam sebuah rangkaian perhitungan. Kemudian ada itu full adder. Full adder sendiri adalah sebagai penjumlah pada bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out dan penjumlahan sebelumnya. Output dari full adder adalah hasil penjumlahan sum dan bit kelebihannya atau carry out. Rangkaian full adder mempunyai 3 input. Adapun ciri pokok dari full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis atau jumlah masukan. Rangkaian full adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 3 input yang memiliki 2 input, 1 input carry out, 1 input hasil penjumlahan sum dan 1 input penjumlahan carry. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada ya contoh rangkaian full adder. Di sini rangkaiannya ini ada 2 inputan dan 2 outputan. Yang mana gerbangnya itu terdiri dari gerbang XOR dan gerbang AND. Yang dari outputan pertama itu berasal dari gerbang OR. Yang mana nilai inputan gerbang OR U2 ini nilainya itu 00 dari inputan awal AB. Jadinya itu outputannya itu jadinya 0. Sebabkan karena XOR itu hanya akan berlogika 1 jika inputannya itu tidak sama. Dan untuk outputan yang kedua itu dari gerbang N-U1, inputannya itu berasal dari inputan awal dari A dan B yang bernilai 0 dan 0, 0. Maka outputannya itu berlogika 0. Disebabkan karena N itu perkalian. Jadinya nilai dari inputan A dan B awal itu 0 dikali 0, maka outputannya itu jadinya 0. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Yohanes Alvin. Dipersilakan. Ya, masuk, suara saya masuk kah? Ya, sini saya akan mempresentasikan tabel giliran. Jadi inputnya A0, B0, C0, outputnya akan 0. Jika kolom kedua 00, maka hasilnya 1. Jadi yang ke bawah 01, maka hasilnya 0. Begitu sebaliknya dengan cara metode dikali. Oke, lanjut. Paralel added. Paralel added adalah rangkaian penjumlahan dari 2 bilangan yang telah dikonfirmasikan ke dalam bentuk biner. Anggap saja 2 buah register A dan B. Masing-masing register terdiri dari 4 bit biner.
Contohnya A3, A2, A1, A0, dan B3, B2, B1, B0. Rangkaian paralel AD terdiri dari sebuah head atau HA. Pada last single bit atau LSB dari masing-masing input dan beberapa full header pada bit-bit berikut. Prinsip kerja dari paralel AD adalah sebagai berikut. Penjumlahan dilakukan mulai dari LBS-nya. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas kelompok saya telah mempresentasikan tentang rangkaian ini. Kurang lebih mohon maaf dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.